Halo Kak. Halo. Kami dari kelompok K dengan saya Dita dan teman-teman saya ada Amel, Naila, dan Nida. Di sini kami akan mewawancari kakak sebagai narasumber untuk melengkapi tugas mata kuliah dasar seni rupa dan desain. Oke. Nah, untuk pertama mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Untuk kakak boleh disebutkan nama, kota asal, angkatan, dan jalur minat dulu waktu semasa kuliah. Oke, nama aku ya Shirley Ambria. Aku biasa dipanggil Shirley. Aku dari Kriya Ganesha 2017. Asal dari Kota Bandung. Halo Kak Shirley. Halo. Oke, aku Hana Azalia. Aku domisilinya sekarang di Bekasi. Aku angkatan 15. Dulu aku tuh jurusan Kriya Keramik. Ya, nama aku Danti. Aku angkatan 2017. Dulu ngambilnya Kriya Tekstil di Ganesha. Dari Bandung. Kalau boleh tahu, semasa kuliah, mata kuliah yang paling kakak suka dan yang kakak tidak suka itu apa? Terus boleh kasih contoh. Aku suka Nirmana 2D. Aku Nirmana 3D. Kalau 2D aku paling suka bikin Nirmana daun. Kalau 3D aku paling suka sedotan. Cuman pas di Kriya sendiri aku suka tenun, aku suka interior seru. Karena kalau di Kriya interior tuh benar-benar bebas eksperimen gitu. Terus kayak waktu dulu tuh aku bikinnya lampu, dan itu juga aku bikinnya di bengkel SR gitu, jadi nggak full benar-benar Kriya. Bahkan aku pun pakainya kertas, bukan pakai kain. Aku pakai kertas sama kayu. Aku tuh paling suka image analysis sama form analysis itu ada dua. Itu pas tingkat 2. Tugasnya tuh waktu itu tuh disuruh bikin visual pattern dari gaya yang kita ambil dari mood board yang kita ambil. Terus jadi dari mood board itu tuh kita bikin 50 pattern gitu. Jadi 50 image hasil dari visualisasi satu board yang tadi kita buat. Itu tuh tugas yang paling memorable. Paling seneng tuh surface textile. Iya, jadi kalau surface textile tuh aku suka banget gara-gara dia tuh hampir setiap minggu tuh kayak pelajarannya tuh beda-beda. Jadi yang dikasih sama dosennya tuh, jadi itu kan mempelajari tentang kayak dasar-dasar apa ya, surface textile gitu. Jadi misalkan kayak mau pelajari. Nah, tadi kan matkul yang udah disukain ya. Kalau menurut kakak, matkul yang enggak disukain itu apa ya? Lagi suka sebenarnya nggak ada yang spesifik aku gak suka. Kayak semuanya seru-seru aja sih. Cuman ya mungkin ada yang kayak kalau ngerjainnya kayak aduh perlu effort banget gitu. Tapi kalau misalkan dibilang nggak suka sih nggak ada. Kayaknya aku dulu paling gak suka matkul wirausaha Kriya justru ya, tapi kayaknya itu tuh bukan karena matkulnya tapi karena dosennya. Menurutku itu dosennya itu juga sih, dosen tamu gitu yang ngajar. Jadi mungkin karena itu ya, jadinya bukan seseorang yang biasa mengajar gitu, dia cuma ya udah karena terkenal ahlinya aja gitu. Tapi kan beda ya orang yang expert sama orang yang bisa mengajar gitu. Itu nggak selalu satu orang yang sama gitu loh. Apa ya, sebenarnya nggak disuka ya, cuman mungkin kurang diminati mungkin. Ini sih paling ya sejarah fashion kurang suka. Mata kuliah-kuliah yang kasih diambil dulu apa? Ya aku bisa ngambil mata kuliah di seni rupa, keramik, seni rupa, sama kajian perempuan. Aku ngambil semiotika yang lintas fakultas. Aku dulu ngambil apa ya, antropologi gitu. Iya, yang lain aku nggak ingat lagi apa lagi ya. Oh, aku ngambil fotografi seni. Ya, itu seru banget juga. Kajian psikologi seni, kajian perempuan sih paling yang kayak aku suka dan lumayan diminati gitu. Selanjutnya aku mau nanya Kak, menurut Kakak tuh pengaruh seni dan desain terhadap Kriya itu bagaimana ya Kak? Kalau pengaruh pasti berpengaruh ya, karena kan si Kriya sendiri itu adalah irisan dari seni sama desain kan. Kayak ini seni, ini desain, yang mana si Kriya itu tuh kayak irisan dari mereka. Kalau misalkan seni kan kita membuat sesuatu yang memiliki nilai estetik. Kalau misalkan desain kita tuh kayak bikin sesuatu yang dimana kita memecahkan suatu permasalahan yang ada di lingkungan. Nah kalau si Kriya sendiri tuh kita harus bisa mencakup dua-duanya, dimana dia menjawab suatu permasalahan, memecahkan suatu permasalahan, tapi dia juga punya nilai estetik gitu. Jadi jangan cuma berfungsi tapi gak enak dilihat, dan jangan cuma enak dilihat tapi gak ada gunanya kayak gitu. Jadi itu pasti berpengaruh gitu. Terus apa ya, kayak Kriya tuh kita juga belajar tentang banyak hal lah gitu.
Kayaknya bukan pengaruh ya, kayaknya justru seni dan desain itu adalah kriya gitu nggak sih? Harusnya bukan dua, menurut aku itu bukan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain gitu, tapi itu dua hal yang saling beririsan gitu ya. Ya kadang kalau disuruh menjelaskan seni dan desain itu aja bisa luas banget kan, sama juga dengan menjelaskan kriya itu juga bisa luas banget gitu. Jadi menurut aku itu juga nggak mempengaruhi satu sama lain ya. Kalau Sebenarnya kan seni sama kriya tuh hal yang berbeda ya. Jadi kan kriya tuh di tengah-tengahnya desain dan juga seni kan. Jadi di tengahnya. Jadi sebenarnya nggak bisa disamain. Cuman kalau misalkan untuk pengaruhnya sendiri ya mungkin ya estetikanya ya. Jadi kayak kita tuh kan harus fungsional dan juga tetap ada estetikanya. menurut kakak nih, pengaruh kriya di bidang pekerjaan apa aja sih kak? Dan kalau boleh tahu nih contohnya apa aja? Di dunia pekerjaan tuh luas banget. Kerjaan untuk kriya tuh alhamdulillahnya lumayan banyak ya. Teman-teman aku tuh banyak yang kayak ada yang memang dia memutuskan untuk punya usaha sendiri, ada yang jadi fashion stylist, ada yang kerja sebagai wardrobe, ada yang dia jadi graphic design, terus juga dia emang ada yang memutuskan untuk jadi seniman. Terus bahkan kayak ada salah satu teman aku juga, dia kayak lulusan kriya tekstil tapi dia lulus dia mendalami tentang logam. Balik lagi ke minat kita di mana, terus kayak kita selama kuliah tertarik sama apa dan kita juga mendalaminya apa gitu. Mungkin kalau ngeliat teman-teman aku tuh ada yang itu dari sebelum lulus tuh dia udah pada bikin, terus bahkan ada temen aku yang kayak dia kerja tapi dia pun tetap punya usaha. Jadi kan enak ya, kayak uangnya ada dari sini kayak gitu sih. Banyak ya, bisa sebagai desainernya, bisa sebagai penelitinya, researchernya, bisa sebagai ya pengrajinnya itu sendiri, bahkan bisa jadi sebagai marketernya doang gitu. Banyak sih sebenarnya, sama aja kayak bidang keilmuan yang lain. Sebenarnya kita tuh kan kuliah bukan buat belajar untuk kerja ya, kita kuliah untuk belajar ilmunya itu sendiri. Pekerjaannya mah luas banget gitu, nggak yang bergantung dengan hard skill si keilmuan itu doang gitu. Menurut aku sih gitu. Perspektifnya tuh ya luas banget, yang nggak cuma yang berhubungan sama kerjaan kasarnya doang, bikin kerajinan, craftsmanship-nya, nggak itu doang sih. Jadi kayak fashion juga kan sebenarnya kita juga mau pelajari lah ya dikit-dikit gitu kan. Kalau untuk sekarang pekerjaan aku tuh kan kerjaan aku tuh pattern designer. Jadi aku bikin pattern gitu. Itu tuh nanti kalian ada kok mata kuliahnya tuh BTDK. Kayak kita tuh disuruh bikin seamless pattern gitu. Terus nanti ada nirmana lagi. Ya udah itu berpengaruh sih. Jadi dari matkul itu juga aku enggaknya tahu gitu gimana caranya bikin pattern digital. Terus habis itu diaplikasiin ke seamless pattern. Jadi ada kata penyemangat gitu enggak? Kan kami masih semester 1 nih, terus kayak kami dihantui dengan desain lah, nanti lulusannya susah kerja, ada kata-kata penyemangat gitu. Intinya apa ya, jangan takut mencoba, terus kayak apa sih, kalau bisa harus mungkin juga ya namanya setiap manusia ya, aku pun ada penyesalannya kayak kenapa ya dulu aku cuma kuliah nggak gitu gitu ya, apa ya, kayak pokoknya jangan berhenti mencoba. Terus kalau misalkan kayak kalian tuh suka ini gitu, misalnya dulunya kalian tuh suka gambar digital gitu, terus ternyata semenjak kuliah kayak ya aku kayak suka banget nih waktu sama kuliah gitu, jadi ngelupain waktu kalian yang sebelumnya. Jadi itu tetap harus kalian jalani, karena tuh kalian nggak tahu kalau misalkan nanti tuh kalian kerja tuh bakal dari akademik atau dari hobi gitu. Jadi kalau bisa jalani dua-duanya kayak gitu. Wah, ternyata banyak banget ya info yang baru kami tahu seputar kehidupan desain, terutama di bagian krianya. Berarti Kak udah ngeluangin waktunya buat diwawancarain. Iya, sama-sama.